Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena hari ini kita diperkenan olehnya sehingga bisa mengadakan ibadah secara online. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan mengumumkan apa yang menjadi keputusan daripada majelis terkait dengan ibadah kita di bulan yang akan datang, yaitu bulan Agustus. Ya, majelis telah memutuskan bahwa di bulan Agustus kita masih mengadakan ibadah secara online sambil mengevaluasi perkembangan situasi di kota Surabaya. Nah, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bapak, Ibu, dan saudara bisa mengikuti di layar yang ada, dan saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sejauh ini bacaan firman Tuhan untuk kita, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana setiap penyakit mempunyai obatnya sendiri, maka demikianlah firman Tuhan merupakan obat untuk hati yang gelisah. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kalau kita amati, maka di sana Yesus sedang berbicara untuk mengatasi hati daripada murid-muridnya yang sedang gelisah. Maka betapa penting untuk kita memperhatikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bisa memberi kita solusi, bisa memberi kita jalan keluar di tengah situasi apapun, termasuk hati yang gelisah,
seperti apa yang terjadi pada murid-murid Yesus di dalam bacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan hati murid-murid itu gelisah? Kalau kita memperhatikan ya dalam bagian firman Tuhan sebelum pasal 14 ini, memang Yesus berbicara kepada mereka mengenai di antara mereka akan ada yang berkhianat. Kemudian Petrus akan menyangkal Yesus. Lalu Yesus akan meninggalkan mereka. Semuanya akan goncang. Yesus akan pergi ke suatu tempat dan mereka tidak tahu tempat itu. Mereka tidak tahu jalan untuk menuju ke sana. Padahal selama ini mereka sudah tinggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus menegakkan kerajaannya dengan kuasa dan kemuliaan yang bersifat duniawi. Tetapi ternyata itu tidak terwujud. Yesus akan berpisah dan meninggalkan mereka. Mereka tidak mempunyai pemimpin lagi. Mereka tidak mempunyai pelindung lagi. Ini menyebabkan hati mereka gelisah. Maka Yesus yang adalah Tuhan Allah sendiri, Dia mengerti apa yang menjadi isi hati daripada murid-murid. Maka ayat firman Tuhan yang kita baca ini, Yesus sedang berbicara untuk menangani kegelisahan daripada hati murid-muridnya. Ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ya. Di sana mengatakan Wahyu 2, aku tahu kesusahanmu. Yesus mengerti isi hati manusia. Maka setiap kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik. Siapapun kita ini dan apapun situasi dan isi hati kita, Yesus mengerti isi hati kita. Sebagaimana Dia mengerti isi hati daripada murid-muridnya pada waktu itu, dan berbicara untuk mengatasi persoalan ini, persoalan yang dihadapi murid-murid, maka hari ini pun Yesus mengerti isi hati kita. Melalui firman-Nya, Tuhan Yesus memberi kita jalan keluar. Karena kalau kita baca dalam kitab suci, di mana Yesus berfirman dan banyak persoalan bisa teratasi di sana. Itulah sebabnya mari, dalam situasi apapun, senantiasalah datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dengan demikian, hati kita tidak dikuasai oleh kegelisahan akibat dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ayat 1 dari bacaan firman Tuhan tadi mengatakan, jangan gelisah hatimu. Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Adakah di antara saudara yang sedang gelisah hatinya? Perhatikan firman Tuhan. Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Yesus melarang kegelisahan, tidak memperbolehkan. Di sini Dia katakan hatimu, bicara pada muridnya. Maka kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, perhatikan baik-baik. Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Bila Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu, lalu mengapa hati saudara gelisah? Ya, obat untuk hati yang gelisah. Yesus tidak sekedar melarang, tapi kalimat berikut dari ayat 1 Dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Maka obat untuk hati yang gelisah adalah percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hati kita sedang gelisah, sedang takut, sedang khawatir, sedang cemas tentang hal apapun, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Itulah sebabnya hari ini saudara-saudara, mari ya kita perhatikan firman Tuhan ini. Kita laksanakan firman Tuhan ini. Dengan demikian kita terbebas daripada hati yang penuh dengan kegelisahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang kedua, Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus akan berpisah dari murid-murid. Hati mereka gelisah. Lalu Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia bicara mengenai di surga. Ya, di rumah Bapakku maksudnya di surga. Di surga banyak tempat tinggal.
Surga tidak akan kekurangan tempat tinggal untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Dia katakan, aku pergi ke situ, ya, dan menyediakan tempat, katanya. Ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus berpisah dari murid-murid untuk kepentingan murid-murid, ya kan? Dia katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ayat yang ketiga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus berkata kepada murid-murid, ya, dia pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat. Setelah itu dia datang, menjemput murid-muridnya, membawa mereka ke tempat yang dia sediakan itu, supaya di tempat di mana Yesus berada, murid-muridnya pun berada di situ. Maka saudara-saudara perhatikan di sini baik-baik bahwa Tuhan Yesus itu memang di dalam rencananya, ya, dia menghendaki supaya murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya itu bersama-sama dengan dia. Ya. Maka di dalam sorga itu dikatakan bahwa kebahagiaannya itu intinya adalah bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan? Betul atau tidak? Hal yang paling membahagiakan bagi kita di surga ialah bahwa di sana kita bersama dengan Tuhan, kan? Kita ingat bahwa dosa telah membuat manusia terpisah, kan? Putus hubungan dengan Tuhan Allah. Manusia terpisah dari Tuhan Allah selaku sumber hidup. Tapi di sini Yesus katakan, aku menyediakan tempat. Sesudah itu aku datang menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu berada di situ. Di dalam doanya di Yohanes 17 itu dia katakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan. Aku mau supaya di mana aku berada, mereka pun berada bersama-sama dengan aku. Paulus mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi Paulus mengatakan berdiam bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Hidup bersama dengan Tuhan, ya, merupakan hal yang sangat membahagiakan. Maka di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, ya, memang persekutuan kita dengan Tuhan bersifat rohani. Ayat yang lain mengatakan di surga kita akan menatap wajahnya. Di dunia ini kita tidak melihat Tuhan secara lahiriah. Tapi betapa penting kita sadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Persekutuan di antara kita dengan dirinya itu sangat penting. Kita diselamatkan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, bukan? Maka di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, seberapapun kesibukan yang kita hadapi tiap-tiap hari, jangan lalai untuk mengatur waktu di dalam bersekutu dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan perenungan akan firman Tuhan. Karena memang menjadi rencana Tuhan ialah dia selalu bersama-sama dengan kita. Antara kita dengan dia ada persekutuan yang akrab, yang indah. Yesus memang turun ke dalam dunia ini. Dia adalah firman yang menjadi manusia untuk menemukan manusia, supaya bisa memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Maka Yohanes menulis dalam 1 Yohanes, dia katakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Menjadi rencana Tuhan ialah bahwa antara kita dengan dirinya ada persekutuan. Dan persekutuan dalam Yesus Kristus, ya, antara kita dengan Tuhan Allah merupakan persekutuan yang bersifat kekal. Maka dia katakan pada murid-murid, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu,
Sesudah itu aku datang menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita mulai mengerti bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah sediakan tempat untuk kita di surga, bukan? Kalau di antara kita ada yang dipanggil Tuhan, atau keluarga kita yang dipanggil Tuhan, kalau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan ini, ya, kita harus yakin bahwa ketika dia meninggalkan dunia ini, dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Itu merupakan sesuatu yang sungguh membahagiakan. Itu obat untuk hati yang gelisah. Ya, jadi kalau hati kita gelisah, ya, tentang situasi apapun di dunia ini, dunia ini penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Tapi perhatikan bahwa pada waktunya nanti, ya, kita akan meninggalkan semua penderitaan di dunia ini, hidup bersama dengan Tuhan di surga, menikmati sukacita yang sempurna untuk selama-lamanya. Maka di tengah situasi sesulit apapun, janganlah tenggelam, ya, dalam kesusahan, keputusasaan, kegelisahan di tengah kesulitan dunia ini. Pandanglah kepada Tuhan, perhatikan firman Tuhan, milikilah pengharapan, renungkanlah firman Tuhan ini. Dengan demikian hati kita ini penuh dengan sukacita. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus bicara bahwa dia mau pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka, rupanya ada satu murid. Kalau kita perhatikan di sini kan namanya Thomas, ya kan? Di ayat yang kelima itu, Thomas mengatakan begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dari pertanyaan Thomas ini kemudian Yesus mengatakan, akulah jalan. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menyatakan bahwa dia adalah jalan. Memang dia adalah jalan untuk kita. Ya, kita masuk melalui dia. Di dalam dia Allah dan manusia bertemu dan dipersatukan. Kita tidak bisa mencapai pohon kehidupan kecuali melalui Yesus Kristus. Musa berkata, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Daud berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Yesaya berkata bahwa jalanmu bukanlah jalanku. Firman Tuhan berkata begitu dalam kitab Yesaya. Kemudian Mika mengatakan, Mika 4 ayat 2, meminta supaya diajari jalan Tuhan. Yesus Kristus datang dan berkata bahwa akulah jalan. Dia mengakhiri kebingungan manusia. Manusia bingung bagaimana menemukan jalan untuk mencapai kepada Tuhan Allah. Yesus datang dan mengatakan akulah jalan. Ibrani 10 ayat 20 mengatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sesudah manusia berdosa kan kemudian diusir dari Taman Eden. Kemudian pintu masuk ke taman itu dijaga oleh malaikat, ya, dengan pedang yang bernyala-nyala. Jalan sudah ditutup. Manusia tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Yesus datang dan mengatakan akulah jalan. Maka pengikut-pengikut Yesus, Kisah Rasul pasal 9 ayat 2 mengatakan mereka adalah pengikut jalan Tuhan. Yesus bukan sekadar penunjuk jalan, tapi dia adalah jalannya itu sendiri. Dia memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Berdasarkan ayat 6 itu kita perhatikan bahwa jalannya hanya satu. Tidak ada jalan yang lain. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup.
Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Maksudnya siapa memiliki Yesus Kristus, dia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki Yesus Kristus, dia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dia menjadi perantara bagi kita. Maka kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan tadi, coba kita perhatikan di ayat yang ke-13 di situ dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dia katakan, akulah jalan. Maka setiap orang yang mau masuk surga, ya, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ini menjadi tugas kita. Untuk memberitakan di tengah-tengah umat manusia. Supaya manusia bisa mendengarkan, Yesuslah jalannya. Akulah jalan, katanya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian kita perhatikan, selain dikatakan dia adalah jalan, ayat 6 mengatakan kebenaran. Ya, di dalam bahasa Yunani menggunakan istilah aletheia. Artinya itu nyata, bukan palsu. Atau dikatakan hakikat yang asli. Kristus adalah hakikat dari semua gambaran dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu gambaran-gambaran dalam perjanjian lama itu disebut gambaran saja dari yang sebenarnya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kristus adalah roti yang benar, katanya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Waktu dia bicara mengenai dirinya. Kemudian dikatakan sebagai kebenaran yang bertolak belakang dengan kepalsuan dan kekeliruan. Ajaran Kristus merupakan ajaran yang sejati. Bila kita mencari kebenaran, kita hanya perlu belajar tentang kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebagai kebenaran yang bertolak belakang dengan pikiran yang keliru dan kebohongan. Yesus tidak berkata, aku mengajarkan kebenaran. Ia berkata, aku adalah kebenaran. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Menjamin bahwa kata-kata yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan ke surga adalah benar. Amin. Dia adalah kebenaran. Maka ketika dia mengatakan akulah jalan, ya, itu pasti benar. Dia membenarkan. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia juga adalah kebenaran yang memerdekakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia adalah kebenaran. Dan memang Yesus hidup benar. Alkitab mencatat dia tidak pernah berbuat dosa. Dia bicara pada orang-orang Yahudi dengan mengatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Sampai hari ini tidak ada yang berhasil membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Pilatus dalam penelitiannya, dia mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Makanya Petrus mengatakan, ia tidak berbuat dosa. Tipu tidak dalam mulutnya. Surat Ibrani mengatakan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Memang Yesus tidak berbuat dosa. Dia adalah kebenaran. Bahkan kalimat dalam ayat 6 tadi mengatakan, selain jalan dan kebenaran, dia katakan hidup. Satu-satunya sumber dan pemberi daripada kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah hidup. Di dalam dia ada hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit dari kematian, memberi hidup yang kekal. Hanya Tuhan Allah bisa memberi hidup kepada manusia. Hanya Tuhan Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal. Kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, itu artinya memang dia adalah Tuhan Allah sendiri. Amin.
Di dalam dia ada hidup. Yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri hanya Tuhan Allah. Yesus di dalam dirinya ada hidup, maka Yesus adalah Tuhan Allah sendiri. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya adalah bahwa dia adalah awal, pertengahan, dan akhir. Di dalam dia kita harus berangkat, melanjutkan perjalanan, menyelesaikannya sebagai kebenaran. Dia adalah penuntun jalan kita. Sebagai hidup, dia adalah akhir atau ujung jalan itu. Dia adalah jalan yang benar menuju kehidupan. Satu-satunya jalan yang benar. Jalan-jalan yang lain mungkin saja tampak benar, tapi ujungnya adalah jalan kematian. Amsal 14 ayat 12. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membicarakan dengan jelas di sini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka betapa penting untuk kita pahami apa yang Yesus katakan di sini. Dia adalah pribadi yang tidak ada duanya. Satu-satunya pribadi yang mengatakan kalimat demikian penting. Itulah sebabnya setiap kita perlu untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya dialah bisa membawa kita ke sorga. Bisa membawa kita untuk menikmati kehidupan dalam kebahagiaan di dalam keabadian. Nah kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita perhatikan dari bacaan firman Tuhan tadi, ya, di situ dikatakan dalam ayat yang ke-8, ada murid yang lain namanya Filipus. Ya, namanya Filipus. Memang kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, dalam percakapan yang terjadi, ada tanya jawab. Ya, Yesus bicara, memberi penjelasan, murid bertanya. Tadi Thomas bertanya, Yesus memberi penjelasan. Sekarang ada satu lagi namanya Filipus. Filipus bertanya lagi. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, sekiranya kita kurang mengerti, betapa penting untuk kita bertanya, bukan? Maksudnya apa? Supaya kita bisa paham dengan lebih baik. Itu yang terjadi pada murid-murid. Mendengar Yesus bicara, mereka bingung, mereka tidak mengerti. Mereka bertanya. Tadi Thomas mengatakan, kami tidak tahu jalan ke situ katanya. Yesus menjelaskan. Sekarang Yesus setelah memberi penjelasan, Filipus kemudian bertanya begini. Ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya, dia meminta. Menyampaikan permohonan di sini. Dia katakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya, tadi Yesus kan bicara mau ke rumah Bapa, bukan? Thomas tanya jalannya. Yesus beri penjelasan. Sekarang Filipus minta, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Kata-kata sudah cukup ini menyentuh hati saya. Ya, menyentuh hati saya. Ada orang yang menulis begini. Biarkanlah kami melihat Bapa satu kali saja dan itu sudah cukup bagi kami. Bahwa kepuasan dan kebahagiaan jiwa diperoleh karena memandang dan menikmati hadirat Allah. Makanya Mazmur, ya, Mazmur 16 ayat 11. Berapa minggu lalu saya pernah bicarakan bagian firman Tuhan itu. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Filipus mengatakan begini. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Ya, maksudnya Filipus setelah dia melihat Bapa, setelah dia mengenal Bapa, itu sudah cukup. Ada kepuasan. Ya, bisa mengenal Tuhan, itu sudah lebih dari segala-galanya. Amin. Maka Paulus anjurkan kepada kita supaya mengucap syukur senantiasa. Ya, apapun yang terjadi mengucap syukur. Kita bisa mengenal Tuhan Allah. Kita jadi anak-anaknya. Itu lebih dari segala-galanya. Kemudian Yesus memberi tanggapan begini. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Loh. Yesus memberi jawaban yang sepintas sepertinya. Mungkin Filipus berpikir, loh kok begitu jawabannya. Filipus kan bilang, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus bilang,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Pertama kali Yesus bertemu dengan Filipus, Filipus bilang apa? Waktu itu kan dia bicara, ya, dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Tapi di sini Yesus bilang, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, coba saya ajak lihat ayat ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah, ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus sedang menggiring Filipus dan murid-murid yang lain untuk melihat bahwa siapa sudah melihat Yesus, siapa sudah mengenal Yesus, sudah melihat Bapa katanya. Yesus katakan, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tentu saja yang dimaksud adalah bukan Yesus itu Bapa ya, tapi yang dimaksud adalah Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Memang pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Siapa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Siapa mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Di sini sekaligus Yesus kelihatan mencela muridnya. Sudah mengenal Yesus, semestinya mereka sudah mengenal Bapa. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tema firman Tuhan mengatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, maksudnya adalah yang pertama, di dalam kehidupan kita di dunia ini, di tengah segala kegelisahan yang kita hadapi, obatnya adalah kita harus percaya kepada Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di situ jelas mengatakan percayalah. Ini bentuk perintah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Tidak mungkin orang percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Yesus. Dan sebaliknya, tidak mungkin orang percaya kepada Yesus tapi tidak mau percaya kepada Allah. Siapa percaya kepada Allah pasti percaya kepada Yesus. Siapa percaya kepada Yesus pasti percaya kepada Allah. Karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Yesus sehakikat dengan Bapa. Maka obat untuk kegelisahan hati kita di tengah dunia ini adalah, mari kita percaya kepada Tuhan Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita. Dunia penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Allah sesuai dengan firman-Nya, kita mempunyai jaminan dalam kekekalan. Ada tempat yang terbaik di surga Tuhan sediakan bagi kita. Maka setiap kita yang percaya kepadanya, tiba saatnya nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, kita akan bersama di surga untuk selama-lamanya. Kemudian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila di antara kita ada yang masih bingung, belum memiliki kepastian mengenai bagaimana bisa masuk surga, Yesus mengatakan dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hari ini datanglah kepada Tuhan Yesus. Apakah hati saudara sedang gelisah? Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara? Tuhan Yesus memberkati. Amin.